Bab 788, tidak belajar dari pelajaran mereka. Tuk, tuk. Sean menghampiri mejanya dan mengetuknya. Hah? Oh, Anda, Tuan Lane. Charlotte akhirnya tersadar kembali dan dengan cepat berdiri dengan raut wajah malu. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Tanya Sean dengan lembut sembari meliriknya. Bukan apa-apa, Tuan Lane. Jelas Charlotte sembari melambaikan tangannya tanda tidak ada apa-apa. Baiklah, kalau begitu. Bisakah kamu menghubungi perusahaan Lamont Medicine? Mereka tertarik bermitra dengan kita. Kata Sean, memilih untuk tidak terus menekan. Namun Charlotte yang selalu patuh tidak menjawabnya dan malah terdiam. Ada apa? Sean menyadari ada sesuatu yang aneh dengannya. Tuan Lane, sebenarnya saya kemari untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Setelah lama terdiam, Charlotte mengumpulkan keberaniannya dan menatap Sean. Hah? Sean bingung. Ada sesuatu yang terjadi di rumah, jadi saya harus pulang dan menyelesaikannya. Saya tidak ingin pergi, tetapi saya tidak punya pilihan. Charlotte menghela napas dan kembali menundukkan kepalanya. Grup lain membutuhkanmu. Ya, aku juga membutuhkanmu. Sean mengerutkan alisnya, karena dia benar-benar tidak ingin Charlotte pergi. Bagaimanapun, itu adalah momen penting bagi perkembangan grup lain. Jadi, sudah suatu keharusan bagi karyawan yang cakap seperti Charlotte untuk hadir sepanjang waktu. Charlotte menghela napas. Saya tidak punya pilihan. Jawabnya sambil menggigit bibir. Memandang Charlotte beberapa detik, Sean mengangguk pelan. Kapan kamu akan kembali? Bisiknya setelah bungkam beberapa detik. Saya mungkin tidak akan kembali. Suara Charlotte semakin lirih sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Cari Theo dan minta 2,1 miliar rupiah darinya. Itu akan dianggap sebagai gajimu untuk periode ini. Sean tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena Charlotte sudah mengambil keputusan, dia tidak akan memaksanya. Tidak apa-apa. Saya tidak menginginkan uang itu. Terima kasih banyak untuk beberapa hari terakhir. Hubungi saya jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan. Begitu Charlotte selesai berbicara, ponselnya di meja berdering. Sambil menghela napas, Charlotte mengangkat ponselnya dan bersiap untuk pergi. Sean mengerutkan alisnya lagi. Saat itulah dia sadar dia tidak pernah sepenuhnya mengerti apa yang dipikirkan Charlotte sepanjang waktu. Apa tidak mungkin kamu tinggal di sini? Katakan saja jika kamu kesulitan. Aku bisa membantumu. Sean menghentikannya lagi. Jika saya tidak pergi, grup lain akan hancur. Setelah mengatakan itu, Charlotte mengangkat ponselnya dan berjalan keluar pintu. Sean membuka mulut, melihat sosoknya yang pergi, tetapi memutuskan untuk tidak berkata apa-apa. Ketika Charlotte sampai di pintu, dia tiba-tiba berlari kembali dan memeluk Sean. Sebenarnya, aku menyukaimu. Bisiknya ke telinga Sean. Kemudian, dia meninggalkan kantor tanpa melihat ke belakang. Sean linglung karena dia tidak pernah tahu perasaan Charlotte kepadanya. Setelah ragu beberapa detik, Sean perlahan berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit. Pada saat itu, ada 2 Maybach hitam menunggu di lantai bawah. Berdasarkan plat mobil, pemiliknya bukan dari kota Riverfall melainkan kota tetangganya, kota Capitol Selatan. Ditambah lagi, nomor plat mobil juga mencerminkan bahwa pemiliknya bukan orang biasa. Tak lama, Charlotte keluar dari gedung. Segera,
Pintu Maybach di belakang membuka pintunya. Seorang pengemudi yang mengenakan sarung tangan putih turun dari mobil, mengantar Charlotte masuk ke dalamnya. Kemudian, pengemudi itu menyalakan mobil dan melaju. Sambil melihat kedua mobil itu pergi, Sean mengangguk sambil berpikir. Wanita ini bukan orang biasa, gumam Sean. Pantas saja Charlotte terlihat tidak peduli dengan uang. Jika keluarganya mampu membeli Maybach, masuk akal baginya untuk tidak mengambil 2,1 miliar rupiah itu. Pikirnya. Selain itu, Sean tidak hanya memperhatikan nomor plat mobil yang unik itu, tetapi dia juga bisa merasakan bahwa pengemudinya mungkin seorang tentara dari bagaimana pengemudi itu membawa dirinya. Agaknya, keluarga Charlotte tidak hanya kaya tetapi juga memegang kekuasaan. Setelah merenung sejenak, Sean memutuskan untuk memanggil Theo untuk menyelidiki Charlotte karena penasaran. Tak disangka, Theo sudah mendekatinya lebih dulu. Jenderal, sesuatu yang buruk terjadi. Kata-kata Theo membuat Sean mengernyitkan alisnya. Apa yang terjadi? Tanya Sean dengan pelan sembari duduk di kursi. Keluarga Eason masih belum bersikap baik. Kalimat kedua Theo membuat Sean semakin dalam mengernyitkan alisnya. Kupikir mereka sudah belajar. Apalagi yang direncanakan Lucas? Sean bertanya-tanya. Perusahaan Kaplan Holdings adalah 3 perusahaan teratas di ibu kota. Mereka memiliki bisnis di berbagai sektor dan nilai pasar mereka bisa menduduki peringkat 10 besar Draconia. Sekarang, mereka telah tiba di kota Riverfall. Mendengar itu, Sean tercengang. Mengapa perusahaan sebesar itu datang untuk berkembang di daerah pedesaan seperti kota Riverfall? Tanya Sean dengan pelan sembari menatap Theo. Aku yakin Lucas adalah orang di baliknya. Ternyata selama ini mereka berhubungan. Bukankah kamu memprediksi bahwa kota Riverfall akan menjadi kota penghubung ekonomi terbesar ke negara bagian Riverland di masa depan? Kurasa itu juga dugaan perusahaan Kaplan. Kata Theo, menjelaskan temuan yang dia dapatkan dalam penyelidikannya sambil menggelengkan kepala. Bab 789, Krisis. Apa yang terjadi sekarang? Sean mengangguk dan mempertahankan ketenangan. Aku belum yakin, tetapi Lucas sudah menerima para tamu dan sementara tinggal di Hotel Lakeside. Theo memberikan laporan singkat kepadanya. Menarik. Mengalahkan keluarga Eason tidak akan mudah, tetapi mereka harus ditaklukkan. Sean berdiri perlahan dengan sedikit rasa dingin di matanya. Awalnya Sean bersedia memberi Lucas kesempatan demi Wesley, tetapi sepertinya mereka tidak menghargai kesempatan ini. Jenderal, aku telah meminta seseorang untuk menyelidiki perusahaan Kaplan. Mereka lebih kuat dari yang aku kira. Mereka mungkin sekaya kita dan memiliki koneksi yang kuat. Mereka memiliki kumpulan karyawan berbakat di perusahaan juga. Kita mungkin tidak bisa menang melawan mereka. Mata Theo penuh kekhawatiran. Grup Acten dan grup lain adalah perusahaan yang baru dibentuk yang mengandalkan sumber daya keuangan Sean yang luas dan pandangan ke depan yang cerdik untuk pertumbuhan eksponensial. Namun, perusahaan Kaplan memiliki lebih dari 60 tahun sejarah, dan Theo tidak tahu bagaimana melawan mereka. Percepat dan selesaikan rencana membeli saham perusahaan-perusahaan itu. Perintah Sean setelah beberapa saat merenung. Ini adalah langkah yang paling penting. Sean akan memiliki 60% saham lebih dari 100 perusahaan pada saat bersamaan jika rencananya dilakukan. Dengan kata lain, dia secara bersamaan akan memiliki ratusan perusahaan dan berapa banyak perusahaan yang ada di kota Riverfall. Jika dia memperoleh kendali atas perusahaan-perusahaan ini, dia akan mengendalikan 2/3 dari distrik bisnis dan, dengan demikian, garis hidup ekonomi kota Riverfall. Sean akan menjadi orang yang mengambil keputusan di kota Riverfall pada saat itu.
siapapun yang tidak sependapat dengannya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi, dia harus menyelesaikan rencana itu secepat mungkin. Siap? Theo mengangguk, berbalik dan keluar dari kantor. Sementara itu, berita bahwa perusahaan Kaplan menyerbu kota Riverfall menyebar dengan cepat dalam waktu kurang dari 2 jam. Perwakilan perusahaan Kaplan di kota Riverfall dengan penuh semangat menerima wawancara, dan sepertinya mereka akan tetap di sini. Untuk sesaat, komunitas bisnis kota Riverfall tersentak hingga ke intinya lagi. Perusahaan Kaplan terkenal di seluruh distrik bisnis. Kekuatan, sumber daya keuangan, dan latar belakang mereka tak tertandingi. Dia tidak mungkin berhasil di ibu kota jika tidak memiliki latar belakang yang kuat. Banyak orang penasaran dengan langkah perusahaan Kaplan selanjutnya, serta apa yang membuat kota Riverfall begitu menarik. Grup Acton yang dominan, dengan latar belakang yang kaya dan kuat, didirikan di sana, dan perusahaan Kaplan, dengan sejarah yang sebanding, juga mengikutinya. Ada apa dengan kota Riverfall yang menarik mereka semua ke sini? Terlepas dari itu adalah hal yang baik untuk kota Riverfall. Relokasi perusahaan Kaplan dapat memecahkan masalah ketenaga kerjaan dari populasi yang memasuki kembali angkatan kerja. Selain itu, PDB kota Riverfall akan diuntungkan secara substansial. Akibatnya, banyak petinggi di kota Riverfall menyambut perwakilan perusahaan Kaplan Holdings dengan tangan terbuka. Tidak ada keraguan bahwa upaya mereka untuk membentuk perusahaan baru lainnya akan mendapat lampu hijau, dan mereka akan mendapatkan dukungan luas. Sean agak cemas setelah melihat kekuatan perusahaan Kaplan, jadi dia mendesak Theo untuk mempercepat rencana pembelian saham. Namun, perwakilan perusahaan Kaplan sekali lagi muncul di berita sore dan menyatakan bahwa perusahaan akan bekerja sama erat dengan keluarga Eisen dan bahwa dana yang dikumpulkan oleh keluarga Eisen sebelumnya juga terikat dengan perusahaan Kaplan. Dengan demikian, para pelanggan dapat menyelesaikan rekening mereka sesuai dengan situasi keuangan mereka. Mereka dapat memilih untuk mendapatkan kembali modal mereka atau terus berinvestasi. Rencana Sean untuk membeli saham dihentikan dalam sekejap begitu berita itu dirilis. Grup Lane adalah perusahaan yang masih baru dan tidak semengesankan konglomerat raksasa seperti perusahaan Kaplan. Bagaimana kata-kata mereka bisa memiliki banyak bobot? Mereka tidak perlu khawatir dengan perusahaan Kaplan yang mendukung mereka. Oleh karena itu, saat Theo hendak menandatangani kontrak dengan beberapa perusahaan, mereka berubah pikiran di tengah jalan dan pergi tanpa ragu-ragu. Bahkan perusahaan yang telah menandatangani perjanjian bertanya apakah mereka bisa menarik diri dari kesepakatan. Lucas telah menyudutkan Sean dengan gerakan ini, dan Theo serta Ben berantakan. Mereka bingung harus berbuat apa karena Charlotte Johnson tidak hadir. Rencananya, yang berjalan sangat baik, telah mengalami krisis terbesarnya. Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Theo menatap Sean dan bertanya dengan rahang terkatup. Serahkan padaku. Jawab Sean datar sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja. Bab 790, Aturan. Theo dan Ben merasa agak lega setelah mendengar kata-kata Sean. Grup Acton memiliki sumber daya keuangan yang kuat dan latar belakang yang signifikan. Tidak ada yang menandingi mereka di kota Riverfall. Namun, perusahaan Kaplan datang dengan agresif dan menargetkan Sean. Grup Acton dan Grup Lane adalah orang baru dibandingkan dengan perusahaan Kaplan yang telah ada selama beberapa dekade. Keduanya tidak bisa dibandingkan. Meskipun identitas Sean tangguh, Theo tidak berani membocorkannya kepada dunia. Jika dia melakukannya, Odom akan mengirim orang untuk menyingkirkan Sean sebelum perusahaan Kaplan bisa mengambil tindakan. Oleh karena itu, latar belakang dan koneksi mereka hanya dapat digunakan dengan hati-hati. Kekuasaan yang dipegang perusahaan Kaplan berada di luar kendali Sean. Dia masih terlalu muda dan tidak berpengalaman untuk melawan ketajaman bisnis mereka sendirian, dan dia belum pernah mempelajarinya sebelumnya.
kejeliannya lebih cocok untuk medan perang barat laut. Meskipun lingkungan bisnis sejalan dengan perang, pendekatan terhadap bisnis mungkin berbeda dari yang digunakan di medan perang. Jadi, Theo dan Ben tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Jenderal? Apa kamu punya perintah untuk Ben dan aku? Tanya Theo dengan suara pelan setelah lama terdiam. Misimu adalah mengawasi Lucas dan perusahaan Kaplan. Serahkan sisanya padaku. Sean melambaikan tangannya sedikit dan berjalan perlahan ke arah jendela panjang. Theo dan Ben mengangguk sebagai jawaban. Sean berdiri di depan jendela, membelakangi keduanya, menunduk menatap lalu lintas yang merangkak. Ada jejak kebingungan yang tak terlihat di matanya. Dia sangat jarang mendapati dirinya dalam suasana hati yang bingung. Semua yang terjadi sejak dia bangun berada di bawah kendalinya. Semua rencananya berjalan mulus tanpa hambatan. Namun sekarang, campur tangan paksa perusahaan Kaplan memusingkan Sean. Dia mengira akan mudah untuk mengambil kota Riverfall. Di masa lalu, tidak ada yang bisa menghentikan invasi yang dia pimpin di angkatan darat di barat laut untuk menyerang dan menjarah kota. Oleh karena itu, dia tidak menganggap serius kota Riverfall. Namun, kemunculan perusahaan Kaplan akhirnya membuat Sean sadar bahwa kota Riverfall bukanlah angkatan darat di barat laut. Dunia nyata ini berbeda dengan medan perang. Di angkatan darat di barat laut, dia bisa menggunakan pedang penjaganya dan memobilisasi jutaan tentara untuk membunuh lawan-lawannya. Tidak masalah jika dia menukar nyawa dengan nyawa sembarangan. Namun, aturan medan perang berbeda dengan dunia nyata. Jika dia mengirim seseorang untuk membunuh seorang karyawan perusahaan Kaplan, maka tidak ada yang bisa melindunginya. Sean harus mematuhi aturan dunia fana. Lucas, dasar iblis licik. Kamu telah mengekangku. Sean membuka kaca jendela untuk membiarkan angin sepoi-sepoi masuk. Saat itu, ponselnya berdering di sakunya, dan dia menjawabnya. Halo, Tuan Lane. Suara Wesley terdengar begitu panggilan tersambung. Dia terdengar agak malu. Ini saya. Sean mengangguk kecil, tidak terkejut menerima telepon darinya. Tuan Lane, saya tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Wesley merasa sangat malu. Sean tidak membunuh Lucas dan Hawk demi Wesley, tetapi dia tidak menyangka akan ada konsekuensi atas keputusan itu. Lucas tidak hanya tidak memperbaiki caranya, tetapi dia juga memiliki hubungan dengan perusahaan Kaplan, dan rencana Sean terhenti. Lucas ada di balik semua ini. Akhirnya, Wesley telah memohon Sean untuk melepaskan mereka, dan Sean melepaskan kakinya dari leher harimau itu. Sekarang, Lucas mulai membalasnya. Jangan dipikirkan. Aku juga tidak menyangka itu. Sean tidak marah, karena itu tidak ada gunanya. Karena Wesley telah meminta Sean untuk melepaskan Lucas, dia pasti telah menjelaskan semuanya kepada Lucas. Namun, Wesley tidak mungkin tahu apa yang dipikirkan Lucas. Bahkan jika Wesley mengetahuinya sebelumnya, dia tidak mungkin menghentikan Lucas. Tuan Lane, aku akan bicara dengan Lucas, kata Wesley dengan suara pelan setelah hening. Tidak perlu. Ini keputusannya, dan tidak ada hubungannya denganmu. Tetapi menyingkirlah dari apa yang akan kulakukan selanjutnya. Apa yang terjadi pada mereka bukan urusanmu. Nada suara Sean sangat tenang, tetapi Wesley bisa mendeteksi sedikit peringatan dalam suaranya. Sepertinya apa yang dilakukan Lucas benar-benar membuat Sean jengkel. Bab 791. Kamu membawa kehancuran atas dirimu sendiri. Saya mengerti, Tuan Lane. Akar perusahaan Kaplan terjalin dalam dengan ibu kota, dan tidak pantas jika saya ikut campur. Jawab Wesley sedih sambil mengangguk. Baik.
Sean mengangguk kecil dan menutup telepon perlahan. Hamlin dan David juga tidak bisa membantu karena Wesley tidak bisa terlibat. Kedua tangan Sean terikat di belakang punggungnya saat krisis kali ini. Dia diam sebentar, lalu mengangkat telepon dan menghubungi sebuah nomor. Sementara itu, perwakilan perusahaan Kaplan menginap di Hotel Lakeside, yang tentu saja sengaja diatur oleh Lucas. Dia tahu bahwa hotel itu sekarang adalah milik grup Acton, dan dia bermaksud membiarkan perwakilan itu tinggal di sini sebagai peringatan bagi mereka untuk tidak ikut campur. Jika tidak, dia akan menghukum mereka. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah berurusan dengan Sean terlebih dahulu. Grup Acton ditunda. Lucas baru saja selesai bertemu dengan perwakilan perusahaan Kaplan dan keluar dari kamar suite presidensial. Senyum di wajahnya tampak sombong. Langkah selanjutnya untuk menghadapi Sean sudah bergerak. Selama rencana ini dilakukan, Sean tidak hanya akan menghadapi krisis yang lebih besar, tetapi kesulitan Lucas sebelumnya akan teratasi. Semakin Lucas memikirkannya, dia semakin merasa senang. Saat itu, panggilan telepon dari Wesley datang. Lucas melirik ID penelpon dan awalnya menolak untuk menjawabnya. Tetapi setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia mengangkat telepon. "Ada apa?" Lucas langsung ke inti masalah. Dia tidak memiliki rasa takut atau hormat terhadap Wesley. Sikapnya terhadapnya lebih seperti bagaimana seseorang akan memperlakukan musuh. "Kamu dan perusahaan Kaplan." Lucas memotong Wesley sebelum dia bisa menyelesaikannya. Apa urusannya denganmu soal hubunganku dengan perusahaan Kaplan? Kerutan terbentuk di dahi Wesley atas sikap Lucas yang merendahkan, dan dia kehilangan kata-kata. Lucas sekarang tidak perlu lagi mengandalkan Wesley. Oleh karena itu, dia tidak lagi bersikap seperti pria yang baik. Apa kamu pikir aku peduli padamu? Aku memohon kepada Tuan Lane untuk melepaskanmu, dan sekarang kamu melawanku dan mengatakan itu bukan urusanku. Bentak Wesley dengan marah sambil menggertakkan giginya. Terlepas dari peringatan Sean untuk tidak menanyai Hawk tentang situasinya, Wesley tetap kesal setelah memikirkannya lama. Sean pasti sudah memusnahkannya jika Wesley tidak menjadi perantara atas nama Lucas. Jika itu terjadi, maka tidak akan ada kemitraan antara Lucas dan perusahaan Kaplan. Terus terang, keluarga Eason diselamatkan oleh Wesley. Bagaimana dia bisa menghadapi Sean karena sekarang orang-orang yang dia selamatkan menggigit tangan yang menolong mereka? Jadi dia harus mengurusnya. Lucas mendengus dingin tanpa membantahnya. Dia tahu bahwa Wesley benar. Dengarkan aku. Lucas kembali menyela Wesley dengan cibiran mencemooh. Apa Sean memintamu berdamai denganku? Aku baru menunjukkan beberapa tindakan, dan dia sudah takut. Bukankah dia sangat sombong? Wesley kehilangan kata-kata. Takut? Sean adalah jenderal terhebat bintang 9 di Angkatan Darat di Barat Laut. Dia tidak takut ketika semua orang ketakutan. Kata takut tidak ada dalam kamusnya. Pikirnya. Semakin tidak mungkin baginya untuk berdamai dengan Lucas sekarang. Wesley menelpon ini karena, di satu sisi, dia merasa bertanggung jawab atas Sean, di sisi lain, dia berpikir untuk menyelamatkan Lucas untuk terakhir kalinya. Kamu tidak tahu orang seperti apa dia. Kamu tidak tahu bahwa semua trikmu sia-sia dalam menghadapi orang seperti itu. Kamu sedang menggali kuburanmu sendiri, kamu tahu? Wesley menghela napas panjang dan berkata dengan nada kecewa. Dia tidak berani memberitahu Lucas tentang identitas Sean yang sebenarnya. Dia hanya berharap Lucas bisa kembali dari jalan yang salah. Masih ada kesempatan untuk berbaikan jika ia berhenti sekarang. Katakan padaku, orang seperti apa dia? Wesley York, kamulah yang membawa kehancuran pada dirimu sendiri.
Aku akan berdamai jika kamu membantuku sekarang. Namun, jangan salahkan aku kejam jika kamu bersikeras berpihak pada Sean. Ancam Lukas. Wesley selalu mengatakan bahwa Sean berasal dari latar belakang yang kuat, tetapi dia tidak tahu siapa Sean. Namun, itu tidak masalah. Sean bukan apa-apa sekarang karena perusahaan Kaplan berada di pihak Lukas. Bahkan jika Sean mengenal beberapa orang di pemerintahan, itu tidak akan berarti apa-apa dibandingkan dengan perusahaan Kaplan.